Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, gedung parkir sebuah apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya ratusan mobil milik penghuni apartemen yang terparkir di basement ikut terendam. Hingga Kamis malam, banjir masih menggenangi basement apartemen Serpong Garden, Tangerang, Banten. Sejumlah kendaraan tidak dapat dievakuasi karena masih terendam banjir. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih sekitar 50 cm. 6 unit armada penyedot air pun dikerahkan ke lokasi. Sementara itu, tanggul jebol di sebelah apartemen telah ditutup karung berisi pasir. Dari siang hari kita sudah mendatangkan 6 unit mesin untuk menyedot air. Sampai sekarang juga alhamdulillah sudah ketinggian air sudah menurun. Tinggal kurang lebih ya antara 40 sampai 50 cm. Untuk tanggul yang jebol sudah kita upayakan untuk sementara menggunakan karung-karung yang diisi dengan pasir untuk sementara. Namun kedepannya mungkin malam ini akan dikerjakan oleh turap. Sebelumnya ramai di media sosial banjir di basement apartemen Serpong Garden, Tangerang, Banten. Banjir terjadi akibat tanggul sungai jebol. Imbasnya, sekitar 500 unit mobil milik penghuni terendam akibat kejadian ini dan membuat aktivitas apartemen ditutup sementara. Sejumlah penghuni terjebak di apartemen lantaran air masih menggenangi lobi apartemen. Sementara itu, pihak apartemen menyebut akan bertanggung jawab atas terendamnya mobil milik penghuni apartemen. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Intensitas hujan yang cukup tinggi membuat 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau dilanda banjir. Sementara itu wilayah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga masih terendam banjir dan tanah longsor sejak 2 hari terakhir. Banjir melanda 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Diketahui banjir terjadi karena meluapnya hulu sungai Rokan dan kiriman banjir dari Pasaman, Sumatera Barat. Sebagian warga yang terdampak banjir saat ini mulai mengungsi ke rumah sanak keluarganya dan tempat ibadah yang tidak terkena banjir. Selain itu, kepolisian dan pemuda setempat juga turut melakukan evakuasi warga lansia dengan menggunakan perahu karet. Terkait peristiwa tersebut, para korban banjir berharap kepada pemerintah setempat untuk secepatnya menyalurkan bantuan. Sementara itu, kawasan Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, sudah 2 hari terendam banjir. Diketahui banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Batang Sinamar pasca curah hujan cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Menurut warga, banjir sempat surut, namun pagi harinya air kembali naik, terlebih hujan masih terus terjadi sepanjang hari. Selain menyebabkan banjir, tebing di sepanjang jalan penghubung Sumatera Barat, Riau juga longsor di 30 titik. Akibatnya untuk sementara waktu jalan provinsi ini ditutup hingga selesai proses pembersihan jalan dari material longsor. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Kembali terjadi kericuhan rombongan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Sejumlah ruko dirusak dan dibakar massa dan belum diketahui penyebab kericuhan terjadi. Kericuhan rombongan pengantar jenazah Lukas NMB, mantan Gubernur Papua, kembali terjadi Kamis petang. Massa membakar sejumlah ruko saat perjalanan menuju rumah duka di kota Jayapura, Papua. Peristiwa terjadi saat massa mengawal Lukas dari Sentani tiba di kawasan Expo Waena dan bertemu massa lain yang tengah menunggu di kawasan tersebut. Selanjutnya kedua kelompok massa bersama-sama menuju Koya Tengah, distrik Muara Tami. Namun sesampai di pertigaan Perumnas Waena, tiba-tiba massa terlibat kericuhan. Belum diketahui penyebab kericuhan terjadi, namun selain melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah ruko, massa juga melakukan pelemparan. Diketahui sebelumnya kericuhan juga terjadi pada Kamis pagi saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Ketika aparat dan keluarga ingin membawa jenazah ke tempat persemayaman di Stakin, sejumlah warga melakukan pengadangan.
Akibatnya PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua pun menjadi sasaran amuk massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun terkena lemparan batu saat sekelompok massa mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Sekelompok massa yang mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB terlibat kericuhan. Akibatnya PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun terluka di kepala karena terkena lemparan batu. Saat kejadian, rombongan PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun berada di belakang massa arak-arakan jenazah Lukas NMB. Kondisi di lokasi tiba-tiba terjadi kericuhan hingga saling lempar oleh oknum massa yang mengantar jenazah. Aparat dengan cepat mengevakuasi PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin, Nurindra Karismiaji, terkait kasus perkara pajak dan tindak pidana pencucian uang. Atas kasus ini, Kejari Jakarta Timur telah menerima pelimpahan tersangka dan juga barang bukti tahap 2. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji. Ia merupakan politikus Partai Nasdem sekaligus jubir Timnas Pemenangan Paslon Anies Mohaimin. Yang bersangkutan saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Penahanan juga dilakukan ke tersangka lainnya, Ike Andriani, yang merupakan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Tersangka Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu. Menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur terkait dengan penyidikan perkara perpajakan dan TPPU atas nama tersangka Nurindra B. Karismiaji dan Ike Adriani berkas perkara terpisah bahwa pada hari ini kemarin, maksudnya Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Kejari Jakarta Timur telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 bersama dengan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di ruang bidang tindak pidana khusus Kejari Jakarta Timur. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye atau APK calon anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal. Aksi perusakan baliho itu sempat viral dan terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam detik-detik pengerusakan baliho milik caleg DPR RI di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat ke-6 pelaku pengerusakan berboncengan sepeda motor dan mendatangi sejumlah alat peraga kampanye yang berada di Simpang 3. 2 orang pemuda turun dari motor dan langsung menyobek 3 gambar caleg dari partai berbeda secara bergantian sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Bukan hanya 1 baliho saja, sejumlah baliho yang ada di area itu juga dirusak. Diduga kawanan pelaku merusak baliho sudah direncanakan dan dibayar oleh salah satu caleg yang sakit hati akibat rivalitas antar partai menjelang pemilu. Pasalnya pengerusakan rata-rata dilakukan pada malam hari saat kondisi jalan sepi. Ada sekitar puluhan baliho yang dirusak pelaku. Yang dirusak itu berapa gambar partai, Pak? Banyak sih, 7-10-an lah lebih. Terus ini yang terpasang ini yang baru apa yang lama ini, Pak? Ini yang terpasang, yang dipasang ini yang terbaru. Kalau yang lama udah rusak semua. Salah satu caleg yang menjadi korban pengerusakan baliho itu menyesalkan aksi pengerusakan.
Pihaknya juga akan melaporkan aksi itu kepada pihak Bawaslu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mencopot ribuan alat peraga kampanye. APK-APK tersebut dinilai melanggar zonasi pemasangan. Tugas gabungan Bawaslu, KPU, Satpol PP, TNI dan Polri menertibkan ribuan alat peraga kampanye atau APK di sejumlah jalan protokol Kota Temanggung, Jawa Tengah, Kamis siang. Lebih dari 1.800 APK dicopot karena menyalahi zonasi pemasangan, yaitu di taman kota, pohon, maupun fasilitas umum lainnya. Bawaslu Kabupaten Temanggung sebelumnya telah mengimbau agar pencopotan dilakukan secara mandiri, namun tidak diindahkan. Dari inventarisir dari teman-teman kemarin ada 1.879 yang diinventarisir oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan, yang selanjutnya mereka merekomendasikan ke Bawaslu Kabupaten. Selanjutnya kami juga sudah meneruskan ke KPU dan juga ke Satpol PP diterbitkan. Penertiban APK bandel ini guna memastikan para peserta pemilu tertib dalam melakukan kampanye. Penertiban akan terus dilakukan hingga masa kampanye berakhir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan dengan Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ganjar Pranowo beserta rombongan bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Kepatihan, Yogyakarta Rabu sore. Keduanya melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Pasca pertemuan, Capres Partai Perindo nomor urut 3 ini mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sultan terkait situasi kondisi bangsa, baik terkait isu politik, ekonomi, pertahanan, dan isu dunia internasional. Silaturahmi, pulang dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya ngobrol banyak hal. Apa yang diobrolkan Pak? Ya? Yang diobrolkan apa aja? Yo, tentang perkembangan bangsa negara. Misalkan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pertemuannya dengan Ganjar Pranowo merupakan pertemuan antara kenalan lama. Aku itu kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh, ya kan? Ya apa? Ganjar mau ketemu ya saya terima. Enggak kan? Karena aku udah lama ngobrol. Sri Sultan menambahkan Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan kepadanya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye ini, Anies berjanji akan mesejahterakan nelayan jika terpilih menjadi presiden. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut, Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan. Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak murah. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik, lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi, maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan, ada akses. Dalam dialognya dengan nelayan, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Bawaslu RI membatalkan pemeriksaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya akan berlangsung pada kemarin, namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup. Dari hasil pendalaman, Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Gibran. Selain itu, tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikutsertaan anak-anak serta juga saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut. Melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa. Nah, terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum memutuskan debat ketiga Capres hanya akan menggunakan satu mikrofon. Tanya itu pemirsa, KPU juga memperbolehkan menggunakan singkatan asalkan menyertakan kepanjangannya. KPU RI akan mengubah format debat ketiga yang akan diikuti oleh ketiga calon presiden yang akan digelar 7 Januari 2024. KPU memutuskan hanya akan menggunakan satu mikrofon dan akan dipasang di setiap podium pada debat berikutnya. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama perwakilan setiap pasangan calon dalam pertemuan evaluasi debat kedua di KPU Rabu kemarin. Pengguna satu mikrofon ini dianggap efektif mengurangi peluang bagi Capres meninggalkan podium selama debat, seperti yang dilakukan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di debat kedua. KPU juga menjelaskan pada debat kedua Cawapres menggunakan 3 mikrofon sebagai antisipasi jika salah satu mikrofon mengalami kerusakan. Selain masalah mikrofon, masalah pengguna singkatan saat debat Cawapres juga menjadi evaluasi saat debat kedua. Namun demikian, KPU tidak melarang penggunaan singkatan saat debat asalkan Capres-Cawapres menyertakan kepanjangan dari akronim tersebut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar 7 Januari 2024. Debat ketiga mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Tidak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Dan semua akan melihat. Pengungsi Rohingya, Pak, mungkin tanggapan Bapak soal pengungsi Rohingya di Aceh mungkin harus seperti apa, Pak? Oh, sudah diurus sama negara ini. Oke. Ya? Pak, strategi debatnya apakah akan naik apa Mas ya, Pak? Strategi kok diomong-ngomongin loh. Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ulama dan kiai pengasuh pondok pesantren di Tangerang dan Depok sepakat mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 mendatang. Kesepakatan para ulama dan kiai yang tergabung dalam jaringan Ahlussunnah wal Jamaah itu terjadi saat mereka mengikuti kegiatan holakoh kebangsaan di Ponpes Gondrong Darul Iman Al Barkah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
Terpilihnya Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang mereka dukung dilalui dengan diskusi panjang serta banyak pertimbangan. Beberapa di antaranya yaitu harus berpengalaman, bisa memberantas korupsi, menegakkan hukum, tidak memiliki catatan gelap di masa lalu, serta memiliki fisik yang tangguh dan juga bugar. Ibunya Raden Mas Jolang ini Pemirsa, relawan KI Muda berkumpul untuk sebuah aksi dalam rangka memilih pemimpin yang terbaik serta membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Harapan tersebut dilakukan dengan doa bersama jamaah Majelis Taklim Al-Falah di Kecamatan Kedewen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam momen doa yang dipanjatkan, Ketua KI Muda Jawa Timur, Gus Ali Baidlowi mengatakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pemimpin gerak cepat memberikan solusi kepada rakyat Indonesia. Menurut Gus Ali, keberkahan ini untuk langkah-langkah yang akan dijalankan Capres Ganjar Pranowo dan juga Cawapres Mahfud MD. Pemirsa, sosialisasi Capres Ganjar dan juga Cawapres Mahfud MD terus digelar lewat beragam kegiatan sosial untuk masyarakat. Di antaranya memberikan bantuan untuk pembangunan tempat ibadah hingga bergotong royong membangun jalan umum. Relawan santri dukung Ganjar melakukan aksi gotong royong membangun jalan umum untuk warga di Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah material bantuan juga diberikan mulai dari pasir, semen, dan kerikil. Aksi ini merupakan wujud kepedulian relawan Ganjar Mahfud terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sementara di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, relawan Ustaz Sahabat Ganjar memberikan bantuan bahan material bangunan untuk renovasi musola. Adapun bantuan yang diberikan kepada pengurus musola Asy-Syafa'ah di Dusun Sipaku area Kecamatan Simpang 4 itu berupa semen dan keramik. Melalui bantuan ini, relawan Ganjar Mahfud ingin memberikan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah. Sedangkan relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar berkomitmen mendukung kemajuan pendidikan keagamaan sebagaimana visi misi Ganjar Pranowo Mahfud MD. Komitmen itu diwujudkan dengan membantu berbagai kegiatan lembaga kecil di masyarakat seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ hingga Majelis Taklim. Relawan menyalurkan bantuan kepada TPQ Al-Ihsan yang berada di Dusun 8 Desa Saikepayang, Kecamatan Saikepayang Tengah, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Relawan Gardu Ganjar memberikan kontribusi positif dengan menyelenggarakan kegiatan amal dalam bentuk bantuan alat olahraga tenis meja Fun Games. Acara itu diadakan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kegiatan berlangsung di Jalan Dadali Sawah Lama, Kecamatan Ciputan, Kota Tangerang Selatan, Banten. Para ibu-ibu anggota Majelis Taklim siap membantu relawan Nahdliyin Muda mensosialisasikan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD kepada masyarakat di Jakarta. Sebelumnya mereka mendapatkan penjelasan tentang latar belakang sosial dan presentasi Ganjar Mahfud hingga program-program yang akan dilakukan setelah terpilih menjadi Presiden Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk ajang diskusi dan penyampaian aspirasi maupun harapan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Sedangkan di Jawa Barat, tim Nahdliyin Muda Nasional optimis simpul kepemudaan itu mampu menyapu bersih suara dukungan akar rumput anak muda Kabupaten Garut dan Tasikmalaya kepada Ganjar Mahfud sampai 70% pada Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan usai kegiatan konsensus untuk Indonesia Unggul di Rumah Pemenangan Nahdliyin Muda Garut, Kampung Cicuruk, Desa Pasir Kiamis, Kecamatan Pasirwangi. Salah satu upaya konkret yang akan digenjot adalah menguatkan konsolidasi struktural akar rumput dengan membentuk koordinator tim pemenangan tingkat kecamatan. Temui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Se-Jawa dan Sumatera di Jakarta, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono optimis suara partainya di pemilu 2024.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Mardiono memastikan para kadernya terus menunjukkan kekompakan dan solidaritas partai untuk memenangkan pemilu 2024 dari tingkat pusat hingga wilayah. Ia menyebut laporan dari DPW se-Jawa Tengah, maksud kami se-Jawa dan juga Sumatera terkait perolehan target yang dinilai dapat diraih sudah dicatat. Komunikasi intens kepada para perwakilan wilayah akan terus ditingkatkan secara online dan juga offline, termasuk ikut turun langsung ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh Jawa dan Sumatera cukup positif bahwa target yang kita canangkan oleh DPP untuk di tingkat nasional bisa memperoleh 2.000 kursi ya, kabupaten kota seluruh Indonesia dan provinsi, kemudian untuk target DPR RI antara 40 sampai 50 ini masih Pemirsa, pada pemilu 2024, suara perempuan menjadi salah satu kunci kemenangan bagi partai politik peserta pemilu. Dengan jumlah suara yang mendominasi, kaum perempuan dapat berperan dalam menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Sebanyak 50,08% dari 204 juta jumlah pemilih tetap yang dirilis Komisi Pemilihan Umum merupakan jumlah pemilih perempuan yang akan memberikan suaranya di pemilu 2024. Populasi suara perempuan yang cukup banyak ini sudah sewajarnya menjadi rebutan partai politik, salah satunya Partai Perindo, yang gencar memikat hati para perempuan melalui berbagai strategi dan program partai. Nah, jadi saya sampaikan bahwa mereka jangan apatis sama politik, gitu loh ya. Yes. Jadi whatever, ini adalah negara yang akan kalian bangun ke depan nanti. Kalian loh calon-calon pemimpin bangsa kita ini. Jadi whether you like it or not, coba untuk belajar mengenali paslon-paslonnya, gitu ya. Belajar mengenal caleg-calegnya. Atau paling gampang saya bilang, udah deh nggak usah milih mana-mana, pilih yang perempuan aja. Pemilih perempuan juga memiliki kekuatan untuk mengajak dan mengkampanyekan pilihannya, sehingga sangat efektif dalam menentukan kemenangan di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah Siskae. Penetapan 11 tersangka dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan selama 2 bulan dan menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan para tersangka dalam industri film porno di kawasan Jakarta Selatan. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut para tersangka terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siskae dan Meli Trijipi. Para tersangka dijadwalkan akan kembali diperiksa sebagai tersangka pada 8 Januari mendatang. Sementara 5 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria. Pemirsa, Kementerian Sekretariat Negara tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden mengenai pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Kepres tersebut dibuat setelah Dewas KPK menyatakan Firly melanggar etik. Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, draft pemberhentian Firly Bahuri akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo malam ini.
Ari juga mengatakan Kepres disiapkan setelah Kemensetnek menerima surat pengunduran diri dari Firly pada 23 Desember 2023. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Komisioner Nonaktif KPK, Firly Bahuri, terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Firly juga telah menjalani pemeriksaan ketiga oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa pada Rabu selama lebih dari 8 jam. Kasus dugaan pemerasan, Polda Metro Jaya juga menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Firly Bahuri. Selain itu, penyidik juga tengah menyelidiki dugaan TPPU oleh Ketua KPK nonaktif tersebut. Hal ini setelah adanya temuan terkait aset Firly yang tidak tercantum dalam LHKPN, diantaranya tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Sukabumi, dan Yogyakarta. Yang digunakan sebagai model termasuk salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, nanti kita akan update berikutnya. Ya. Itu aliran dananya kemana, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas ada, Pak, terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Bismillahirrahmanirrahim. Polda Metro Jaya pun membeberkan alasan belum ditahannya Firly Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut penyidik menemukan dugaan tindak pidana lain yang membutuhkan penanganan khusus. Penyidik terus melakukan pendalaman dan juga pengembangan atas kasus Firly agar segera tuntas. Itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Ya, kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya 4 tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi. Itu tidak boleh asasnya. Ya. Kita tidak adil terhadap perlakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Ya, kita perlu taktik dan strategi yang tepat sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, nggak cukup. Pemirsa, sebuah video ratusan ekor anjing diangkut dengan truk diduga dibawa ke rumah pemotongan beredar viral di media sosial. Polisi telah melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sebuah tempat yang diduga sebagai lokasi penjagalan anjing di Jawa Tengah. Viral, video ratusan ekor anjing diangkut truk melintas di dalam jalan tol Cipali, kawasan Jawa Barat. Muncul narasi, anjing-anjing tersebut dibawa ke sebuah rumah jagal di Jawa Tengah. Video mengundang reaksi. Sejumlah orang membuat pengaduan ke Polres Sragen atas dugaan kampung jagal anjing. Beliau sudah memberikan pelaporan ke Polrestabes di daerah Sragen. Nah, nanti teman-teman bisa cek nomor pengaduannya, beliau pampang di IG-nya, jadi itu bisa menjadi sumber bahwa oh ternyata sudah dilakukan tindakan yang serius dengan pelaporan. Namun di Reskrimsus Polda Jawa Tengah menyatakan polisi bersama pelapor sudah melakukan pemeriksaan di lokasi yang disebutkan. Namun hasilnya nihil, tidak ada aktivitas seperti yang dilaporkan. Yang lalu informasi yang diterima waktu itu adalah mengarah ke wilayah Semarang, ya. Anggota kami sudah bergerak, namun tidak menemukan. Terus kemudian kami dapat informasi lagi, ternyata yang bersangkutan membuat laporan adu di Sragen. Di Sragen, mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan. Polisi masih melakukan penelusuran terkait truk muatan ratusan anjing. Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres tetap melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap wilayah yang diduga menjadi pusat jagal anjing di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krisdadi, iNews melaporkan.
Demi tercapainya misi Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar, Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Melalui berbagai program sepanjang tahun 2023, BNN telah berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Demi memastikan Indonesia yang bebas narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN terus melaksanakan War on Drugs atau Perang Melawan Narkoba. Sepanjang tahun 2023, BNN telah mengungkap 910 kasus narkotika yang melibatkan 37 jaringan sindikat narkotika dan mengamankan 1.284 tersangka. Kinerja ini berhasil menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sebelumnya pada 2022 di 1,95%, kini menjadi 1,75%. Penurunan ini terjadi berkat beberapa strategi yang dikembangkan oleh BNN, yakni menjalin kerjasama dengan beberapa negara dan upaya membangun kesadaran masyarakat. BNN RI telah mengungkap 37 jaringan sindikat narkotika yang terdiri dari 15 jaringan sindikat narkotika nasional dan 22 jaringan sindikat narkotika internasional. Melalui tindakan tegas dan terukur, BNN RI, Polri, TNI, Bea dan Cukai, serta stakeholder terkait berhasil mengungkap 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan mengamankan sebanyak 1.284 orang tersangka. Rencananya pada 2024 mendatang, BNN akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja sehingga Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar dapat terwujud. Dari Jakarta, Elsa Casey, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Melalui para calegnya, Partai Perindo mendorong anak muda memahami pentingnya asuransi sebagai perlindungan diri dari risiko yang tidak terduga. Berbagai kegiatan literasi keuangan gencar dilakukan Partai Perindo sebagai bentuk nyata dalam mendukung masa depan yang cerah. Melindungi diri dan keluarga dari risiko yang tidak terduga menjadi nilai tawar asuransi bagi masyarakat. Untuk itu, Partai Perindo mendorong masyarakat melek finansial, terutama asuransi dengan menggelar literasi keuangan di tengah masyarakat. Dalam podcast Aksi Nyata, pengurus pemuda Perindo, Fikih Ramadhani, berbagi pemahaman produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk preminya itu, kalau menurut gue pribadi, gue sebagai anak muda gitu ya, 10% dari penghasilan atau 20% dari pengeluaran tiap hari, tanpa mengganggu biaya hidup. Jadi 10% atau 20% ya dari 10% dari penghasilan atau 20% dari pengeluaran per hari. Per hari. Betul, itu udah rumusnya biar nggak kena cash flow biaya hidup. Penting nggak buat investasi di masa depan? Karena kalau dari segi tiga finansial itu yang paling bawah itu perlu kita punya health insurance di bawahnya. Yang ke tengahnya itu bisa dari lu punya tabungan, obligasi, saham, reksadana atau apapun about anything gitu kan. Yang paling atas itu life insurance. Asuransi menjadi perlindungan yang dapat menjaga setiap orang dan keluarga di masa depan. Banyak produk asuransi yang dapat dipilih seperti life insurance, critical illness, dan health insurance. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan pejabat negara menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Graha Gereja Betani, Nginden, Surabaya, Jawa. Turut hadir Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibio bersama Ibu Liliana Tanusudibio, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal Nasional 2023 pada Perayaan Natal Nasional ini. Presiden Joko Widodo menekankan penting menjaga toleransi di tahun politik seperti sekarang ini dalam sambutan perayaan Natal. Kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibio memberikan apresiasi kepada Angela Tanusudibio sebagai Ketua Pelaksana Natal Nasional 2023 yang mampu menyuguhkan penampilan menarik dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Angela Tanusudibio sebagai Ketua Pelaksana. Perayaannya rapi sekali dan tim RCTI, tim MNC Group yang bertanggung jawab atas produksi.
Ada juga keterlibatan anak-anak kecil, dan dari Surabaya juga ada satu grup tari karisma, dan dari jauh dari Sumatera Utara ada juga perkusi gitu ya. Jadi kita memang melibatkan sangat beragam sekali. Semangat Natal diharapkan akan membawa kehangatan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, terlebih memasuki tahun politik 2024. Dari Surabaya, Oki Arisandi, Suryadi Suryaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru menjadi waktu berkumpul bersama orang terkasih. Salah satu mall di Jakarta Barat menggelar event menarik bertema Ice Beach yang bisa jadi pilihan mengisi libur akhir tahun. Libur akhir tahun menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi keluarga untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Neo Soho Mall menggelar pertunjukan bertajuk Ice Beach, Fantastic Live Show and Meet and Greet yang berlangsung hingga 7 Januari 2024. Para pengunjung bisa mengajak buah hati dan keluarga menghabiskan masa liburan dengan bersenang-senang di area Ice Beach by Dino Island untuk berinteraksi langsung dengan dinosaurus. Para pengunjung juga bisa mengikuti live show hingga meet and greet Ice Beach by Dino Island. Seru, mengasihkan, berpetualang, anak-anak merasa senang seperti melihat dinosaurus aslinya, seru, suaranya juga menggepar, jadi kita terbawa dalam situasi. Pas waktu nonton saya sih awalnya agak ragu. Cuman tadi ya tiba-tiba aja pengen. Terus kan pas dinosaurusnya kan itu tiba-tiba kan datang deketin muka tuh, rasanya tuh kayak serem banget gitu. Pertama saya senengnya, apalagi ini anak-anak lagi liburan sekolah jalan-jalan ke mall, senang lihat ada dinosaurus, terus tadi ada pertunjukan juga, ya seneng-seneng sih. Para pengunjung juga dapat mengabadikan momen di seluruh sudut area pertunjukan yang dipenuhi dengan hiasan pohon Natal yang menjulang tinggi dengan dekorasi yang indah dan berbagai replika dinosaurus yang menarik. Dari Jakarta, Amrina Rida, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, objek wisata permainan air di Tasikmalaya, Jawa Barat ramai diserbu wisatawan dari berbagai daerah selama musim libur Nataru. Salah satunya wahana kolam ombak yang memiliki sensasi seperti berenang di pantai masih menjadi favorit pengunjung. Menikmati libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga memanfaatkan waktu libur untuk berwisata. Salah satunya wisata air yang kerap jadi primadona. Seperti di objek wisata Tejai Water Park di Komplek Plaza Asia Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pengunjung antusias menanti digulung ombak dari atas ban pelampung yang memacu adrenalin dan menyegarkan. Wahana kolam ombak ini dimainkan selama 5 menit per 1 jam. Pengunjung tidak perlu khawatir tenggelam karena petugas selalu berjaga mengamankan pengunjung jika ada yang terguling. Kehangatan keluarga semakin terasa karena di sini pengunjung bisa memanfaatkan sejumlah spot seperti saung atau gazebo untuk makan bersama. Emang ini wahana yang paling diminati memang kolam ombak seperti ini ya? Betul sekali. Ini ya kurang lebih udah mencapai 2.000 lah. 2.000-an? Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Kalau per satu hari ini berapa sih? Per satu hari ya kurang lebih di angka 800, 900. 900. Kalau menurut saya lumayan komplit. Komplit ya? Wahana ombak, ada seluncuran, ada arung-arungan gitu kayak sungai, ya cukup komplit lah untuk di TJ Water Park ini. Udah berapa kali kesini, sering atau baru kali ini Pak? Baru kali ini. Baru kali ini. Selain wahana kolam ombak, wahana lain seperti seluncur, arung jeram, dan mengitari area kolam renang menggunakan ban pelampung juga menjadi favorit para pengunjung. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa pengungsi dan juga mendesak Kemenkumham untuk segera mendeportasi imigran Rohingya. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya ke tempat yang lebih aman setelah diusir mahasiswa. Tangis pengungsi Rohingya pecah saat ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa para imigran dari tempat penampungan sementara di basement gedung Balai Musraya Aceh menuju kantor Kemenkumham Aceh. Tak sampai di situ, setibanya di kantor Kemenkumham, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara kembali mengusir paksa para pengungsi. Mahasiswa mendesak Kemenkumham Aceh untuk mendeportasi imigran Rohingya ke negara asalnya dalam kurun waktu 2 minggu. Aksi ini kembali membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris. Dengan rasa takut, pengungsi Rohingya berlarian menuju belakang gedung Kemenkumham. Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Musraya Aceh. Sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga, karena ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan. Kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNHCR itu ya, Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi. Kita tidak terikat dengan itu, tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan. Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya, daripada terkatung-katung di laut, kita tampung dulu sementara. Ratusan pengungsi akan dipindah ke tempat yang lebih aman usai mereka diusir mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan.